biar siapa namanya? Iya orang tahu mana. Langkah kabar ya? Langkah kabar ya? Apa SBA nan? SBA. Bumi Jawa. Oh iya ding ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sorry. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam majlis ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan perjalanan kita menuju surganya kelak. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjutkan tentang bagaimana perbedaan
lafaz azan pada dua riwayat. Yang pertama azannya Bilal, yang kedua azannya Abi Mahdzurah. Azannya Bilal yang diamalkan di kota Madinah pada saat Nabi SAW masih hidup, dan azannya Abi Mahdzurah itu yang diamalkan di kota Mekah, di kota Mekah. Sebelum ke sana kita ingin sedikit murajaah. Apa hukum mukafaah bagi muadzin atau imam sebuah masjid? Bolehkah muadzin atau imam itu menerima mukafaah atau gaji dari masjid? Karena imamah atau maqam menjadi imam salat merupakan ibadah murni, dan kita dilarang memperjualbelikan ibadah, ya. Yashdaruna bi ayatillahi thamanan qalila, itu perbuatan kaum ahlul kitab, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara. Mau tobat, masuk gereja, bayar dulu, kemudian konsultasi, keluar dari ruang konsultasi sudah diampuni dosa-dosanya, ya. Orang Yahud bayar, kemudian bikin pengakuan di tembok, pulang-pulang sudah diampuni dosanya, ya. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan umat Islam tidak seperti itu, ya. Yang mau tobat gratis, yang mau baca Quran gratis, yang ingin menjadi ulama gratis, yang ingin menjadi ahli ilmu gratis, ya. Tidak ada ketentuan dari syariat. Hanya saja mungkin sekolahnya berbayar, itu karena pengajarnya masih butuh makan, ya. Kemudian kendaraannya masih pakai bensin, dan juga masih butuh tidur di rumah, ya. Belum bisa tidur di jalan, belum bisa nggak makan selama sebulan, dan belum bisa terbang ustadz-ustadznya, ya. Jadi sekolah-sekolah masih menerapkan sistem berbayar. Adapun sudah ada yang menanggung, maka sekolah tersebut biasanya gratis. Kalau antum ingin menggratiskan sekolah kita juga boleh, ya. Kita menerima. Kalau memang sudah Mutiara Sahabat, gratiskan saja semuanya, saya yang nanggung misalnya, walhamdulillah, dengan senang hati kita terima proposal tersebut. Tapi kalau belum ada, maka ya kita perjuangkan bersama-sama. Tayyib. Apa hukumnya? Karena kita dilarang memperjualbelikan agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di momen-momen seperti ini biasanya agama digunakan untuk apa? Untuk menarik atau mengumpulkan suara, makanya jualan agama. Ada yang bilang, nanti kalau saya jadi wakil presiden pesantren ada dana abadi 1 miliar. Nah, pokoknya berbau-bau Islam lagi enak, ya. Ini bulan-bulan ini lagi enak, makanya dilarang, ya. Yang seperti itu tidak perlu diumbar lah, ya. Tidak perlu diumbar untuk perhatian kepada agama Islam dan sebagainya, biasa aja, ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala tetap memuliakan agama ini di kala negara dalam kondisi sempit, di kala negara dalam kondisi lapang. Islam sudah pernah mengalami itu semua, dan tetap Allah Subhanahu wa taala tinggikan, ya. Kembali lagi, kita tidak boleh memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena itu para ulama mengatakan tidak boleh, ya, seseorang mensyaratkan dalam akadnya sejumlah uang tertentu untuk menjadi imam, juga untuk menjadi muadzin. Siapa yang bisa jelaskan masalah ini? Apa hukumnya dan bagaimana solusinya supaya kalau tidak ada mukafaahnya, paling datang sehari, besok sudah tidak datang lagi, ya. Atau azan, sekali nyoba azan, azannya bagus, kemudian tidak ada mukafaahnya, besok tidak azan lagi. Solusinya bagaimana? Baik. Silakan yang mau jawab, siapa? Bagaimana solusinya? Lalu apa hukumnya? Yang enggak boleh seperti apa, yang boleh seperti apa? Silakan. Syekhul Hanabilah min Mustashfa Al-Islami, rajaukum, ya. Harapan Anda rajaukum. Nah. Sahih, kuncinya haram mengambil jasa. Haram mengambil jasa maksudnya adalah
biaya, ya, haram mengambil biaya atas jasa. Biaya atas jasa menjadi imam atau muadzin. Karena akad yang terjadi, yang mana yang satu memberikan harta, yang satu memberikan jasa, namanya akad apa? Yang pertama dulu, akad ijarah namanya ya, ijarah. Ya antum kayak nyewa asisten rumah tangga, Mbak, sebulan 1 juta ya, berangkat jam sekian sampai jam sekian. Mas, azan di masjid saya ya, kamu tak kontrak selama sebulan, kamu tak kontrak selama setahun ya, sebulannya sekian ratus juta. Ada nggak muadzin kontraknya sekian ratus juta? Belum ada ya. Ya insya Allah nanti siapa tahu ada. Tapi mungkin loh, syaratnya azan di semua masjid di Kota Tegal, mungkin bisa aja. Jadi itu termasuk syarat yang tidak mungkin dilakukan alias sia-sia. Tayyib. Ya, adapun kontrak atau ijarah ya, itu yang dilarang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajra. Dan ambillah muadzin yang tidak meminta bayaran. Ya. Tidak meminta bayar. Meminta bayaran di sini mengandung makna apa? Lazim. Nah, itu kontrak tadi, mengandung makna lazim. Dia menganggap itu haknya. Ya, maka itu adalah akad yang dinamakan ijarah atau kontrak. Kalau kontrak maka tidak boleh. Lalu bagaimana solusinya? Kalau tidak ada mukafahnya, tidak ada yang mau azan, Mas, ya. Tidak ada yang mau jadi imam. Gimana solusinya? Sahih. Poin yang kedua, para ulama sepakat, tadi poin yang pertama adalah diharamkan ya, muadzin atau imam mengambil biaya atas jasa mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama sepakat bahwasanya muadzin dan imam boleh menerima pemberian atas perbuatan mereka menjadi imam atau muadzin. Tayyib. Lalu bagaimana? Sahih, di dalam kitab Al-Mughni karya Al-Imam Ibnu Qudamah ya, Al-Imam Ibnu Qudamah merupakan Syekhul Hanabilah dari zaman pertengahan ya, mutawassithah ya, zaman mutawassithah. Beliau berkata diperbolehkan muadzin dan imam menerima. Kalau menerima boleh, tapi mensyaratkan itu yang tidak boleh ya. Nyong gelem ngimami anggur juta ora lah Pak, ayo gua apalah kesel ya. Jadi imam ke orang mangan gorengan, oleh nginung es ya, mendina apalan terus sampean tak enak kok gare nang burito amin ya kadang ya. Ya sing apalan salah tipa itu, teka telat tipa itu, klamine ora apik tipa itu, pecine ora apik tipa itu. Ya ndak, imam tuh serba salah loh. Jalannya enggak bagus dikit aja diomong ya. Jadi kayak aku pengorbanan seperti itu hanya 1 juta tak kayaknya orang lah, minimal 5 juta Pak. Nah kalau sudah mulai seperti ini berarti sudah memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang 1 juta tidak cocok, tidak perlu mensyaratkan, ya sudah, tidak mau jadi imam tidak apa-apa ya, tidak mau jadi imam tidak perlu diambil. Tapi poin yang kedua tadi diperbolehkan menerima, berarti yang diperbolehkan adalah akad, bukan namanya kontrak atau ijarah. Yang diperbolehkan adalah akad yang namanya apa? Ja'alah atau sayembara. Sayembara itu hadiahnya udah siap duluan ya. Barang siapa yang melakukan ini maka hadiahnya 1 juta. Gelem ya mana ora ya wis ya, berarti tidak ada kelaziman. Tidak ada kelaziman dan tidak ada tawar-tawaran. Tidak pantas. Antum janganlah kalau bisa jangan nganyang ya. Itu kalau ada nganyangnya itu ada unsur biaya atas jasa, ada unsur tadi akad kontrak ya. Kalau bisa enggak perlu nganya, cocok ambil, enggak cocok alasan macam-macam kan banyak ya kan. Saya suaranya lagi serak Pak ya, saya kalau ngimamin dredeg ya, macam-macam alasannya banyak ya. Jangan merendahkan agama kita dengan melakukan tawar-tawaran untuk 2 makom ini, makom imamah dan makom azan ya. Jangan. Antum melihat mukafaahnya berapa Pak? Disebutkan oleh masjid 500 Mas. Antum mau ambil? Enggak ya sudah. Ya,
itu babnya ja'alah, sayembara. Tidak perlu ada tawar-tawaran. Al-ja'alah tusawi al-ijarah. Kata Imam Ibnu Qudamah, ja'alah dan ijarah itu mirip, ya. Akad sayembara atau akad tadi kontrak ijarah itu mirip. Miripnya apa? Ada jasanya dan ada biayanya. Mirip. Kung pada baik boleh tidak. Ya jare wong sing ora sinau ya pada baik. Ya kan. Pada baik penting ana duite. Sing bener kayak imam aja njaluk duit ya. Ya wis sampean bae imam ya kan gampang kan. Muadzin kok ngarepna duit ya sampean bae adzan. Ya kan. Enggak. Jadi para ulama memberikan batasan boleh kok ya. Tetap boleh menerima tapi tidak boleh mensyaratkan ini dan itu, baik pihak masjid maupun pihak yang akan mengambil makom tersebut. Wa yufariqul ijarah fi annahu aqdun jaiz wa hiya lazimah. Dan akad ijarah itu berbeda dengan akad ja'alah. Ijarah itu kontrak tadi. Ijarah atau kontrak itu akadnya namanya apa? Lazim. Ya, akadnya lazim. Apa akad lazim maksudnya? Mengikat. Tidak boleh diputus kecuali dengan ridha kedua belah pihak. Ya. Makanya disyaratkan dalam akad kontrak ditentukan waktunya. Ya, ditentukan waktunya. Adapun akad sayembara atau akad ja'alah itu namanya akadnya jaiz. Apa yang namanya akadnya jaiz? Bedanya apa dengan akad kontrak? Bedanya akad sayembara atau akad ja'alah itu tidak terikat dengan waktu, dan nama akadnya jaiz maksudnya apa? Boleh diputus kapanpun, ya. Misalnya masjid memberikan sayembara bahwasannya yang azan nanti per bulan akan dapat mukafaah sekian. Ya udah Pak, saya yang azan. Ya sudah Mas, enggak apa-apa. Besoknya ya, yang mau azan ini datang. Terus pihak DKM tiba-tiba membatalkan. Pihak DKM tiba-tiba membatalkan. Mas, maaf enggak jadi, saya sudah dapat muadzin yang lain. Enggak apa-apa. Ya. Jangan tersinggung dan jangan marah. Wah, orang menepati janji, kadzab, dusta, dajjal, wis metu kabeh. Ya, bahasanya metu kabeh. Katanya saya, loh, jangan lupa ini tuh akad untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini khidmah untuk rumah Allah. Enggak ada kata kontrak, enggak ada yang yang harus dalam masalah akad antara imam dan muadzin terhadap masjid. Kapanpun masjid memutuskan berhenti. Sebaliknya, ya, kapanpun imam atau muadzin mengumumkan untuk berhenti, maka masjid pun harus menerima. Tapi tentu dengan cara yang ma'ruf. Jangan tiba-tiba ngilang, ya kan? Wis wayahe salat imamnya kabur, laka, ya. Itu tidak ma'ruf caranya. Meskipun boleh takon ikon bisa nih kabur, ora nyong bar melu pengajian jadi ora apa-apa, pon kabur be ora apa-apa. Bukan begitu. Tetap ya, namanya bermuamalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah dalam hubungan muamalah dengan seluruh manusia dan akhlak yang baik. Kalau pengen putus enggak apa-apa, tapi harus ngomong baik-baik ya. Wahai DKM masjid, saya sudah berhenti jadi imam. Saya mau fokus ternak jangkrik misalnya, apa pekerjaan yang lain ya. Mau ternak ulet Hongkong, ternak sapi ya. Macam-macam. Tidak boleh masjid kemudian merasa kecewa, kemudian merasa marah dan tidak ada. Ikatan sayembara itu bebas ya, mau berhenti kapanpun, kemudian waktunya juga tidak ada batasannya. Tayyib. Kemudian kalau ada dua muadzin memenuhi syarat yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, yang satu
berbayar, yang satu gratis. Bolehkah kita memilih yang berbayar dibandingkan yang gratis? Itu dia masalahnya, ya. Tadi dikatakan boleh menggunakan akad ja'ala, akan tetapi diberi catatan di dalam kitab Kasyaful Ghina yang jelaskan, akan tetapi jika tidak ada muadzin yang tidak mengambil bayaran, baru boleh mencari muadzin yang mengambil mukafa'ah. Maka dari awal masjid atau jami' ya, baik musola kecil ataupun masjid yang besar, dalam menentukan imam dan muadzin itu jangan langsung yang dikeluarkan itu angka dulu, ya. Jangan selalu bicara tentang angka. Siapa tahu di antara para jamaah ini ada yang mau menjadi imam dan muadzin yang tidak mengambil mukafa'ah, dan itu lebih utama, utama karena melanggengkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan apa-apa langsung yang dipamerkan itu bahwasannya masjid itu mampu bayar, masjid itu mampu ngasih mukafa'ah. Jangan itu yang pertama kali dinampakkan. Jadi seakan-akan masjid ini adalah sumber mata pencaharian, ya. Jadi masjid itu dijadikan pusat sumber mata pencaharian. Bendahara ngambil gaji, semuanya pengennya mengambil gaji. Nah, karena dari awal sudah mindsetnya masjid ini sumber pengelolaan uang yang berbayar dari awal. Jadi coba dari awal dibalik dulu. Masjid ini pekerjaan khidmah untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ngasih, kalau bisa memberi sesuatu ke masjid, khidmah kepada masjid, bukan sebaliknya. Nongkrong di masjid berharap jadi bendahara masjid, kemudian supaya bisa pinjam uangnya, supaya bisa dapat bayarannya. Kalau ngumpulin donasi dari donatur supaya dapat persenannya. Ya meskipun dibolehkan, akan tapi jangan sampai itu menjadi cita-cita, ya. Jangan itu dulu yang ditampilkan, jangan itu dulu. Jangan masjid sebagai lembaga pengelola keuangan yang memberikan pekerjaan kepada jamaahnya, jangan itu dulu yang ditampakkan, ya. Yang ditampakkan adalah masjid sebagai rumah berkumpulnya hamba-hamba Allah yang pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pekerjaannya ada makom-makom yang mulia yang tidak boleh ada, kalau bisa tidak ada mukafa'ah di dalam, yaitu makom imamah dan makom azan. Itu ibadah murni. Oleh ibadah murni sebaiknya jangan dulu yang ditawarkan adalah nanti muadzinnya berapa. Cari dulu siapa yang mau azan, siapa yang mau jadi imam dengan sukarela. Insya Allah ada. Saya yakin insya Allah banyak yang mau, karena banyak yang pengen mewakafkan dirinya untuk khidmah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin mau, ya, saya yakin banyak. Dan imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabi, tidak ada dari mereka yang mikiri ngoliya pira ya, tidak ada sama sekali. Kebanyakan imam-imam dari zaman dahulu di negeri-negeri Haramain, di negeri-negeri Jazirah Arabiyah, itu tidak ada yang memikirkan, pokoknya ditunjuk jadi imam nyolati aja. Tapi nanti kadang-kadang ada yang ngasih, kadang-kadang ada yang. Jadi jangan duluan yang ditampilkan itu masjid mampu bayar sekian, ayo kita sayembara, siapa yang mau jadi imam di masjid ABC bayarannya 2 juta per bulan. Jangan itu dulu, ya. Jangan digambarkan bahwasanya Islam ini isinya cuma bagi-bagi uang gitu. Bukan. Kalau bisa masjid itu adalah pusat berkumpulnya orang-orang yang ingin membantu syiar dakwah. Besar itu. Kalau mukafa'ah untuk imam berhasil dikumpulkan menjadi, dialokasikan menjadi dana tertentu, bisa untuk dialihfungsikan ke pengajar Al-Quran misalnya, ya, membuka TPQ dan lain sebagainya. Dan tentu mandiri, TPQ ada sistem berbayarnya, sehingga masjid bisa lebih ramai
Jadi jangan sampai per bulan pengeluaran terbesar justru di makom-makom yang sebenarnya bisa untuk tidak mengeluarkan biaya, Ini bagi yang mengelola masjid usahakan cari dulu. Ya. Tapi kalau ndak ada baru dibikin sayembara siapa yang mau. Tayyib. Kemudian kemarin kita juga sampaikan bahwasannya jumhur fuqaha itu berpendapat bahwasannya azan di telinga bayi yang baru lahir di telinga yang kanan dan qomat di telinga yang kiri hukumnya adalah sunnah. Tayyib. Ulama mana saja yang berpendapat dengan pendapat tersebut? Yaitu jumhur fuqaha dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, jumhur fuqaha dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Banyak sekali dari mereka yang berpendapat dengan pendapat ini karena hadis yang sahih, ya, dan disahihkan bukan oleh saya tapi oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis tentang Nabi SAW mengadzankan di telinga Al-Husain, juga di hadis yang lain di telinga Al-Hasan, ya. Dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, beri komentar, hadithun hasanun sahih. Hadithun hasanun sahih. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kemudian oh tidak, hadisnya dhaif, ya boleh-boleh saja. Ya, antum tidak boleh alergi juga. Kalau ada orang yang menganggap tidak disunnahkan karena hadisnya dhaif, tidak apa-apa, antum harus rela, ya. Itu khilafiyah. Tapi yang saya sampaikan pendapat jumhur fuqaha. Tapi kalau ada yang bisa mengatakan hadisnya dhaif, maka sebaiknya jangan mengatakan menurut saya hadisnya dhaif, karena Anda tidak pernah bertemu dengan periwayat hadis. Betul ya? Iya, ada dari antum yang bisa, oh itu hadisnya dhaif. Antum boleh tanya, antum tahu dari mana dhaif? Ya kan? Antum nyontek di mana? Ya. Kalau antum ngarang sendiri jelas tidak mungkin, karena antum bertemu periwayat hadis itu hal yang mustahil. Berarti Anda kembali ke waktu 1000 tahun yang lalu, menggunakan kayak di film apa, lorong waktu, ya. Mana dolan zaman padang pasir, ya. Kalau memang bisa kayak gitu nggak apa-apa, kan nggak bisa. Maka dia sebenarnya hanya nyontek, ya, hanya nyontek, tapi nama gurunya disembunyikan, ya. Dia tidak bilang yang mendhaifkan Syekh Fulan atau alim fulan atau ustadz fulan, tidak semuanya, tapi dia bikin seakan-akan itu adalah hasil karyanya sendiri. Padahal tidak mungkin, dia meneliti sendiri itu tidak mungkin. Tapi membaca buku ya dimungkinkan. Tapi jangan-jangan yang dibaca baru satu buku sudah bisa menyimpulkan sebuah permasalahan. Itu muskilah, ya, muskilatun. Kalau ternyata ada ulama lain yang mendhaifkan hadis ini, maka kita katakan ada ulama lain yang mensahihkan hadis ini, dan yang memegang hadis ini sebagai hadis yang sahih dan bisa dijadikan hujjah jumhur fuqaha, dan pendapat kebanyakan fuqaha. Baik, merupakan salah satu kriteria muadzin yang ideal, Kemarin kita sudah sampaikan suaranya apa? Keras. Bahasa Arabnya apa? Sayyid, ya. Suaranya keras dan jelas. Angger keras tok agornya juga percuma, ya. Jadi keras dan jelas. Tapi dalam Kasyaful Ghina ditegaskan, wa tukrahu ziyadatu fawqa taqatihi khasyata dharar. Ya. Meskipun suaranya keras, jangan mengeluarkan energi yang berlebihan bagi muadzin tersebut, ya. Makruh. Sampai ngeden-ngeden uratnya sejempol-jempol pada metu ngene, ya. Sampai ngeden-ngeden azan itu makruh, ya. Karena apa? Dikhawatirkan mencelakai pita suaranya. Dikhawatirkan mencelakai dirinya sendiri. Nah, jangan sampai mlebu rumah sakit gara-gara apa sih kon? Gara-gara azan, kan enggak lucu. Ya enggak. Gara-gara azan mlebu rumah sakit. Masuklah di media-media tukang menggoreng isu-isu Islam, ya kan? Masuk rumah sakit seseorang dikarenakan azan, ya kan? Enggak pantas. Maka ambillah nada-nada yang wajar, yang cukup. Ya, tujuannya pengumuman, bukan azan idol, ya.
Ini bukan azan idol, jadi tidak perlulah terlalu berlebihan, biasa saja, nggak perlu terlalu tinggi. Berkata Abul Ma'ali Al-Majid Ibnu Taimiyah, ya, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, raf'u sawti bihaitsu yasma'u man taqumu bihil jamaah ruknun. Nah, ini perkataan yang sangat bagus, karena kebanyakan masjid berlomba-lomba mengeraskan toa atau pengeras suaranya. Sebenarnya ada ukurannya, ya. Para ulama itu memberikan patokan, ya. Jadi kalau diatur oleh Kemenak, ya, bahwasannya suara toa itu tidak perlu keras-keras, apa dulu motivasinya? Kalau dikiaskan dengan suara hewan tentu tidak pas, ya kan? Harusnya dia baca kitab, nanti dia tahu memang betul ada pengaturan suara azan itu ada, ya, dalam perkataan para ulama salaf. Jadi azan itu harus dikeraskan sampai batas mana sih? Ya ndak, apa sehebat-hebatnya speaker, jadi larang-larangan tuku speaker, kuat-kuatan ampli, kabel yang paling larang, ya, kemudian mikrofonnya yang terbuat dari emas misalnya, ya. Semua yang paling mahal supaya suaranya sangat keras terdengar di seluruh kota. Apakah itu? Nah, ini perkataan yang sangat penting. Raf'us sauti bihaitsu yasma'u man taqumu bihil jamaah ruknun. Mengeraskan suara sampai terdengar oleh komplek orang yang biasanya jamaah di masjid tersebut. Itu rukun. Maksudnya apa? Wajib, ya. Wajib masjid itu mengeraskan suara, tapi bukan sekeras-kerasnya, bukan. Sampai terdengar oleh orang-orang yang umumnya berjamaah di masjid tersebut. Jadi sebenarnya bisa ada kontrol, tidak perlu terlalu keras, speakernya sampai 8, ya ada. Karena 8 arah mata angin, dia harus speakernya 8, ben krungu kabeh wong se-Indonesia Raya misalnya. Apakah harus seperti itu? Ternyata tidak, ya. Cukup kira-kira komplek yang akan sholat di masjid kita ini sampai mana? Ya berarti sampai situ aja, tidak perlu terlalu hebat banget, ya. Sehingga apa? Sehingga biaya yang dikeluarkan oleh masjid pun tidak membengkak atas sesuatu yang sebenarnya tidak perlu, ya. Sesuatu yang tidak terlalu diperlu. Karena ada masjid lain, apalagi kebetulan di kota kita misalnya kan ramai, banyak masjid di mana-mana. Masjid sebelah bunyi, sebelah gang ada masjid lagi, ya ada, speakernya keras-kerasan sampai alun-alun kedengeran semua. Apakah perlu sekeras itu? Nah, kalau memahami fikih, insya Allah bangun masjid sesuai dengan tujuan, menara juga sesuai dengan tujuan, pasang speaker juga sesuai dengan tujuan. Cukup sampai batas masyarakat yang biasa berjamaah di masjid tersebut atau diperkirakan termasuk masyarakat yang bisa diajak untuk berjamaah di masjid tersebut. Tidak perlu sampai jauh-jauh sekali terdengarnya, ya. Bukan untuk saling kuat-kuatan atau bagus-bagusan speaker, ya. Masjid bukan untuk hal-hal seperti itu, tapi untuk memanggil orang untuk salat. Kalau itu sudah terpenuhi maka sudah cukup, ya. Kalau itu sudah terpenuhi maka sudah cukup. Baik. Kemudian kemarin sama mana? Syarat apa namanya? Kriteria muadzin salah satunya adalah yang ideal dia mengerti tentang waktu masuk salat, ya, baik melalui petunjuk bantuan, yaitu di zaman sekarang adalah apa? Jam, ya, jam azan abadi, ya, kalender azan abadi yang ditentukan oleh pemerintah, atau menggunakan bantuan masjid lain, ya. Masjidnya baru tidak punya alat bantu, tidak apa-apa, mengandalkan masjid lain juga boleh, ya. Mengandalkan masjid lain bunyi, saya bunyi, ya, tidak apa-apa. Tujuannya apa? Tujuannya mengerti waktu masuk salat supaya azan di awal waktu, ya, supaya azan di awal waktu. Kalau azan di luar waktu umumnya azan, hukumnya apa? Kemarin kita sudah sampaikan. Hukumnya apa?
hukumnya makruh ya. Makruh kalau azan di luar waktu biasanya orang azan, karena akan membuat bingung yang benar tadi azan yang orang-orang pada bunyi apa azan masjid tersebut ya. Jadi kalau memang terlambat, masjid muazzinnya terlambat ya, kemudian sudah kelewat jauh masjid-masjid yang lain jamaah sudah selesai, tidak perlu azan sebenarnya ya, karena nanti dikhawatirkan orang pada bingung, kecuali memang orang di situ terbiasa menunggu azan dari masjid atau musola tersebut, maka tetap menunaikan azan karena masyarakat tidak bingung ya, masyarakat memang menunggu ya. Tujuannya apa? Mengerti waktu, tujuannya supaya azan di awal waktu, sehingga apa? Sehingga orang bisa siap-siap ya. Bisa siap-siap terlebih dahulu, berhenti dari pekerjaannya, bersih-bersih, kemudian juga mengurus sesuatu yang perlu dilakukan. Rawa Jabir bin Samurah kana Bilal la yuakhirul adzan, karena dahulu Bilal tidak mengakhirkan azan ya. Azan itu sesuatu yang dari dulu selalu dikumandangkan di awal waktu ya, maka dilarang untuk sengaja mengakhirkannya kalau tidak punya dalil, kecuali dia punya dalil bahwasanya tidak, menurut saya ini belum masuk waktunya ya, karena kan sempat ramai bahwasanya kalender pemerintah tidak valid ya, kemudian dia azan sebelum waktunya misalnya seperti itu, menurut saya harusnya jam sekian. Nah, ini termasuk yang dibolehkan karena dia memiliki ijtihad sendiri, tidak apa-apa. Tapi pada asalnya kalau Anda meyakini dengan petunjuk waliul amr atau pemerintah, boleh saja. Dan kalau meyakini maka dianjurkan untuk azan di awal waktu, seperti Bilal yang tidak pernah mengakhirkan waktu azan. Wa rubbama akhkharal iqamah syai'an, tapi boleh untuk mengakhirkan iqamah. Qomat itu sesuatu yang harus dilihat maslahat dengan jamaah ya. Kalau masuk waktu salat itu boleh ikut pemerintah, tidak ada masalah. Tapi kalau berkaitan dengan iqamah itu harusnya memperhatikan jamaah yang berada atau sholat di masjid tersebut. Kebanyakan jamaah pekerjaannya misalnya petani ya, tidak cukup kalau azan cuma dikasih waktu 5 menit kemudian iqamahnya belum sampai ya, itu baru cuci kaki, cuci tangan sudah qomat, tidak cukup ke masjid, akhirnya tidak ada yang ke masjid ya. Maka harus proporsional, lihat daerahnya masing-masing kira-kira seperti apa. Ada daerah yang orangnya ini super cepat pekerjaannya, maka jangan dilama-lama ya, maksimal itu umumnya orang selesai wudhu 5 menit ya. Ada jamaah yang tidak mau lama-lama menunggu karena harus jemput anak, apalagi waktu zuhur ya. Waktu zuhur ini saya harus ke kantor, kemudian jemput anak dan lain sebagainya, tapi pengen jamaah dulu, maka harus menyesuaikan ya, masjid harus menyesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Dan mayoritas jamaah ternyata seperti itu, pengennya cepet ya. Jadi jangan buru-buru menuduh masjid kayak bisa nih nembe azan sama menit wis qomat misalnya, atau 2 menit wis qomat kayak anyar maning, ndak apa-apa ya. Bisa jadi masyarakat di sana memang pengennya cepet ya, karena segera menunaikan salat wajib, kemudian ingin melakukan kegiatan berikutnya. Maka adapun iqamah waktunya itu fleksibel. Wa yustahabbu an yafsila bainal adzan wal iqamah. Dan berbicara tentang azan dan iqamah, disunnahkan untuk memberi jarak meskipun hanya waktu cukup untuk berwudu dan sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat berapa menit? Paling 1 menit ya, 1 menit setengah lah ya, tidak ada 2 menit. Wudu tidak lama ya, enggak, paling 1 menit setengah. Jadi 3 menit sebenarnya sudah selesai. 3 menit itu kadar yang cukup untuk wudu dan menunaikan salat 2 rakaat. Itu kadar yang cukup. Jadi ini batas bawah lah. Paling tidak antara azan dan iqamah berikan waktu 2 sampai 3 menit. Jangan langsung. Meskipun di salat-salat yang disunahkan untuk disegerakan. Salat apa? Salat maghrib ya. Salat maghrib itu salat yang disunahkan untuk disegerakan karena waktunya pendek.
Tapi waktunya pendek, jangan kemudian habis azan langsung qomat. Tetap ya berikan jarak. Wa yafsilu bi jalsatin khafifah ya. Ulama Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwasannya meskipun di waktu maghrib tetap usahakan setelah azan duduk sebentar, meskipun ringan, duduk ringan untuk memberikan jeda antara azan dan iqamah. Wal atharu dalla 'ala al-fasli wa in kana fil maghrib. Fa an Ubay bin Ka'b anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Bilal ij'al baina adhanika wa iqamatika nafasa yafrughul akilu min ta'amihi fi mahalin wa yaghdi hajatahu fi mahal. Naam. Wahai Bilal, berikan jeda antara azan dan iqamatmu. Berikan jeda antara azan dan iqamatmu. Yafrughul akilu min ta'amihi ya, supaya orang yang sedang makan ini bisa menyelesaikan makannya. Berarti kira-kira ini waktu apa ini hadisnya? Hadisnya lagi bicara waktu apa? Waktu maghrib ya, waktu salat maghrib, supaya orang yang lagi buka puasa itu bisa menyelesaikan iftarnya dulu. Bukan makan besar ini nasi ayam sambal, bukan yang itu ya. Maksudnya adalah akil min ta'amihi, yang makan makanan ini untuk berbuka puasa, atau bahasa kita takjil ya, supaya takjilnya bisa diselesaikan terlebih dahulu. Yang benar takjil apa ta'jil? Pakai ain apa pakai hamzah? Ta'jil wala ta'jil? Hah? Pakai ain apa hamzah? Apa? Wis belajar bahasa Arab mobat mabit masih durung bisa. Hah? Pakai hamzah? Yang pakai hamzah angkat tangan berapa orang? Coba. 1 2. Yang lain berarti pakai ain, ta'jil gitu. Enggak tahu. Ya buat inilah biar enggak ketahuan kalau enggak paham ya nah. Biar enggak ketahuan. Pakainya ain ya, ta'jil. Dari kata menyegerakan, ajjala yu'ajjilu ta'jilan ya. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ya enggak. Kalian itu sukanya sesuatu yang disegerakan. Ya, dunia ini sesuatu yang disegerakan. Wa tadharunal akhirah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian itu menyia-nyiakan kehidupan yang nanti, kehidupan yang berikutnya. Jadi ajil itu menyegerakan, ajjala yu'ajjil itu menyegerakan, ta'jilan ya, menyegerakan. Wa yaqdi hajatahu fi mahal, dan juga orang cukup untuk ke kamar mandi untuk qada hajah ya. Tapi bukan yang bernikmat-nikmat lama, bukan ya. Yang memang sudah di ujung masuk kamar mandi semenit 2 menit, bersih-bersih 1 menit cukup ya, antara 3 menit sampai 5 menit itu cukup. Wa julusul muadzin bainal adzan wal iqamah fil maghrib sunnah. Duduknya muadzin. Jadi muadzin kalau nunggu itu duduk ya. Jangan berdiri terus kayaknya pan cepet-cepet sholat. Yo, ini pan cepet-cepet sholat ya. Santai aja sholat, dari jalannya saja sudah tidak boleh lari-lari ya, tidak boleh terburu-buru. Muadzinnya pun sama, ketika azan selesai duduk dulu. Nanti juga ada riwayat disampaikan bahwasanya masuk masjid itu kalau memang sempat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Kalau tidak sempat, misalnya tinggal sisa 30 detik, duduk dulu ya, bukan berdiri kayaknya di si imamnya orang teka-teka gerakannya sholat liwis nyimpan baliknya. Ya unik, ada masjid yang seperti itu, imamnya belum berdiri, jamaahnya sudah full di saf pertama berdiri semua. Kan lucu kayak ya, maksudnya imamnya suruh cepet-cepet apa gimana ya. Justru imamnya itu pemimpinnya ya, tunggu imamnya dulu, bukan jamaahnya yang kesannya gedak-gedak gitu loh. Kesannya menggedak-gedak. Jadi duduk masuk dalam masjid, hatta sedang iqamah dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk dalam masjid duduk dulu kalau bisa ya. Kalau tidak bisa maka langsung masuk dalam rangkaian salat. Kalau ada waktu untuk duduk dulu ya, kalau bisa salat 2 rakaat salat 2 rakaat, kalau tidak bisa paling tidak duduk, supaya menjalankan sunnah. Bahwasannya Nabi SAW berkata, duduknya muadzin antara azan dan iqamah itu hukumnya sunnah ya. Maka masuk duduk dulu, salam sama sahabat-sahabat yang di masjid ya, ngobrol ringan. Boleh enggak waktu iqamah ngobrol? Waktu azan ngobrol boleh enggak?
Nanti ada bahasanya ya, insyaallah. Tayyib, kemarin sampai al-adzanul mukhtar dan adzan yang mukhtar. Al-adzanul mukhtaru 15 jumlatan li'annahu adzanu Bilal radhiyallahu anhu min ghairi tarji'i asy-syahadataini fa in raja'ahuma fala ba'sa. Tayyib, ini isyarat bahwasannya azan al-mukhtar yaitu azan yang dipilih. Yang dipilih siapa? Yang dipilih siapa? Itu di buku ada tulisan al-adzanul mukhtar, azan yang terpilih atau azan yang dipilih. Yang dipilih siapa? Yang dipilih Bilal? Yang dipilih siapa? Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan dua lafaz azan, Bilal dan Abu Mahdzura. Nabi juga meriwayatkan dua azan, ya, azannya Bilal dan azannya Abu Mahdzura. Tapi azan yang dipilih di sini, yang milih siapa nih? Lu riwayatnya saja ada dua. Itu dari Nabi turun dua. Nabi itu mengiyakan, mengkonfirmasi dua lafaz azan ini dua-duanya boleh. Tapi di kitab ini dikatakan azan yang dipilih adalah adanya Bilal. Pertanyaan saya, yang milih siapa ini maksudnya? Imam Ahmad, ya. Yang dipilih oleh Imam Ahmad dari dua lafaz azan, azannya Bilal dan azannya Abi Mahdzurah, yang dipilih adalah azannya Bilal. Dan ulama semua sepakat boleh dua-duanya ini azan yang diperbolehkan. Ya, dua-duanya azan yang diperbolehkan, tapi mengambil azannya Bilal itu lebih utama. Dua-duanya riwayatnya sahih. Antum pernah dengar kalau ada dua riwayat sahih maka sebaiknya diamalkan semua? Antum pernah dengar yang begitu-begitu? Iya kan? Sekarang saya tanya, ini dua-duanya riwayatnya sahih, ada nggak yang ngomong begitu suruh azan Abu Mahdzurah? Coba saya mau lihat. Iya kan? Itu doa ini, doa istiftah ini lafadznya banyak, sebaiknya semua diamalkan ya. Sekarang saya tantang yang ngomong kalau datang riwayat lebih dari satu, dua-duanya sahih, maka yang sunnah adalah mengamalkan seluruhnya. Ya, suruh mengamalkan azannya Abu Mahdzurah. Kemungkinan tidak ada orang datang, kemungkinan ya, tidak ada orang datang ke masjid karena heran. Dalam kitab Al-Mughni disampaikan al-akhdhu bihi aula, mengambil azannya Bilal itu lebih utama. Ya. Mengambil azannya Bilal lebih utama, meskipun kalau azan dengan azannya Abu Mahdzurah itu diperbolehkan. Azannya Bilal itu 15 jumlah. Ada 15 kalimat. Dihitung yuk. Azannya Bilal. Allahu Akbar. Kalimat itu dalam bahasa Arab jumlah nih. Kalimat yang saya maksud dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Arab namanya apa? Jumlah. Di sini jumlah yang dimaksud termasuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya. Jumlah ismiyahnya ada. Di dalam azan ada jumlah ismiyah enggak? Pakai mikir. Yang pertama itu apa? Lafaz yang pertama jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Ismiyah. Masa pakai dipikir? Harus langsung ya. Jumlah ismiyah. Nanti ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu di kalimat syahadatain ya. Asyhadu itu fi'il, namanya jumlah fi'liyah. Yang belum mudeng hendaknya segera mendaftar di kelas bahasa Arab. Tapi kelas bahasa Arabnya sudah ditutup. Cari di tempat lain, maksudnya silahkan cari di tempat lain. Baik, azannya Bilal 15 jumlah. Jumlah fi'liyah itu minimal ada apa? Yang pertama apa? Jumlah ismiyah depannya harus ada apa? Aduh, mubtada. Harus ada mubtada. Kedua harus ada khabar. Di sana lafzul jalalah, Allahu Akbar. Itu jumlah ismiyah sudah penuh, memenuhi unsur jumlah ismiyah belum? Sudah. Mubtada'nya yang mana? Lafzul jalalah. Khabarnya mana? Akbar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah berapa? Katanya Imam Ahmad berapa? 15. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ini udah nanti dikira saya azan di luar waktu lagi. Ini sampai luar enggak ya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Berapa? Berarti benar ya? Benar. Jadi antum bisa, enggak perlu azan dulu, antum langsung bisa nyebutkan. Jumlahnya berapa? 15 ya. Jadi antum langsung ingat jumlah. Penting antum mengingat jumlah itu untuk ngajar anak-anak. Jumlahnya 15. Nah, berarti antum tinggal ngecek. Enggak dicek pun enggak apa-apa, memang jumlahnya 15. Kalau azannya Abu Mahdzurah itu jumlahnya 19. Jumlahnya 19. Berarti ketambahan berapa? Ketambahan 4. Ketambahannya di mana? Di syahadatain. Ya, namanya tarji'. Namanya tarji'. Jadi tadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia membaca dengan sir di setiap syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketambahan berapa? 4. Jumlahnya berapa? 19. Itu azannya Abu Mahdzurah. Azannya Bilal itu riwayatnya Abdullah ibn Zaid. Riwayatnya Abdullah ibn Zaid yang berasal dari talakinya Nabi atau beliau mendapatkan mimpi? Mendapatkan mimpi. Kalau azannya Abu Mahdzurah itu talaki dari Nabi atau mendapatkan mimpi? Talaki. Lebih afdal mana, dapat dari mimpi atau dapat dari talaki? Pertanyaan saya. Hah? Kenapa antum azannya Bilal? Pertanyaannya. Itu juga pertanyaan para ulama kepada Al-Imam Ahmad, ya. Kenapa pakai azannya Bilal? Qila lahu, ditanya kepada Imam Ahmad, wahai Ahmad, azan Bilal itu sejak Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Azannya Abu Mahdzurah itu setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu tahun keberapa? Tahun ke-8. Bulan yang paling mulia. Bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah, Fathu Makkah. Udah ingat baik-baik, ya. Duluan mana? Duluan azannya Bilal atau azannya Abu Mahdzurah berarti? Duluan azannya Bilal. Berarti yang pertama menghapus yang kedua atau yang kedua itu menghapus yang pertama? Yang digunakan itu yang paling akhir atau yang pertama biasanya? Yang paling riwayat yang paling akhir itu riwayatnya azannya Bilal atau Abu Mahdzurah? Abu Mahdzurah. Itu yang ditanyakan ke Imam Ahmad. Loh, kenapa engkau mengutamakan azannya Bilal? Ya. Padahal Abu Mahdzurah itu jauh setelah Bilal. Menandakan riwayatnya harusnya lebih utama, seakan-akan merevisi azan, seakan-akan Nabi merevisi azan Bilal dengan azannya Abu Mahdzurah. Gimana menurut antum? Antum mau ganti azannya Abu Mahdzurah saja? Dua-duanya sahih, ya, azan dua-duanya sahih. Dua-duanya diamalkan supaya sesuai dengan sunnah, dua-duanya diamalkan. Baik. Faqala alaysa qad raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa aqarra Bilalan ala adhani Abdullah. Nah, kalau tadi dikatakan azannya Abu Mahdzurah itu lebih akhir, berarti lebih utama untuk diambil. Jangan lupa setelah dari Mekah Nabi kembali ke Madinah atau menetap di Mekah? Kembali ke Madinah. Setelah kembali ke Madinah pakai azannya Bilal atau pakai azannya Abu Mahdzurah? Azannya Bilal. Berarti kembali lagi Nabi menggunakan azannya Bilal, padahal sudah mengajarkan azan kepada Abu Mahdzurah. Oleh karena itu lebih utama mengambil azannya Bilal dibanding azannya Abu Mahdzurah. Kenapa? Karena perbuatan Nabi SAW sendiri yang melakukannya. Beliau yang mentalaki azannya Abu Mahdzurah, beliau pula yang lebih memilih azannya
Bilal, maka kita mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jawabannya seperti itu. Lalu kenapa kok Nabi mengajarkan azan itu kepada Abu Mahdhurah beda dengan kepada para sahabat yang lain? Nah, itu ada rahasianya. Jadi sahabat Abu Mahdhurah ya radhiyallahu anhu dulu itu Islamnya Islam KTP. Ya, karena dia anak muda, kemudian aktivis, ya kan. Kalau aktivis pinter sedikit kan biasanya ya, kalau udah mulai bau-bau aktivis, kemudian mahasiswa pinter-pinter dikit nih biasanya mulai nakal-nakal ya. Suatu hari Abu Mahdhurah yang masih Islamnya belum terlalu menancap di dalam hatinya, itu bercanda dengan teman-temannya meniru azannya orang-orang Islam. Ya. Azannya orang-orang Islam kalau sholat itu digunakan bahan bercanda oleh Abu Mahdhurah sama teman-temannya, nggo guyonan, ya niru-niru. Wah, gayanya Bilal ditiru nih, ya. Sarana azan madhep ke langit, tapi sambil cekikikan, sambil bercanda. Ditangkap gambar itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung memanggil Abu Mahdhurah. Ya. Jadi setelah perang Hunain kembali ke Makkah, beliau melihat kejadian itu, dipanggillah pemuda tersebut yang namanya Abu Mahdhurah. Kemudian ketika Abu Mahdhurah mengkisahkan kedekatan beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung empat mata. Ya. Dikatakan, wahai Abu Mahdhurah, mau enggak tak ajarkan yang namanya azan? Saat itu Abu Mahdhurah betul-betul syok, karena langsung bertatapan empat mata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya hatinya mencela agama Islam, azan dibuat mainan, saat itu dia betul-betul luluh dan tunduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditalaki saat itu juga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat tarjih tadi di syahadatain, dua kalimat syahadat itu dibikin dua kali, ya. Dua kalimat syahadatnya dibikin dua kali, double, ya, dibikin double. Supaya apa? Dan dibikin sir. Asyhadu an la ilaha illallah. Diperintahkan oleh Nabi untuk Abu Mahdhurah mengulangi kalimat itu untuk dirinya sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah, itu untuk dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya Abu Mahdhurah ini meresapi kalimat tauhid pada kalimat syahadat. Dan sejak saat itu Abu Mahdhurah berubah 180 derajat menjadi orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW dan menjadi muadzin yang sangat dibanggakan orang Mekah. Ya, karena azan. Jadi kalau antum punya anak yang mungkin agak-agak mulai dablek, ya, bahasa Tegale apa? Bahasa Tegale apa sih? Ya sing kayak gue lah, ya. Coba disuruh azan. Siapa tahu. Tapi jangan cuma disuruh azan, maksudnya sambil bercanda, bukan, serius. Pahamkan makna Allahu Akbar apa, makna syahadatnya apa, ya enggak. Kemudian makna hayya 'alas shalah, makna hayya. Insyaallah hatinya dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan hati Abu Mahdhurah untuk akhirnya orang yang mencela azannya orang Islam akhirnya menjadi muadzin yang sangat terkenal di kota Mekah dan namanya diabadikan sampai sekarang. Karena apa? Karena nasihat empat mata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada anak juga atau orang yang kita sayangi, hendaknya nasihat dilakukan empat mata dengan hati yang betul-betul tulus ingin sahabat kita ini menjadi orang yang lebih baik. Wa yurattiluha, ya, disunnahkan, yustahabbu an yatamahhal fi alfadhil adzan wa yaqifu ala kulli jumlah. Disunnahkan untuk azan secara perlahan, yatamahhal, yatarassal, ya.
Yurattiluha maksudnya adalah tartil di sini maksudnya adalah tarassul atau tamahul, yaitu pelan-pelan. Pelan-pelan bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan gitu maksudnya. Pelan-pelan maksudnya apa? Jangan cepat selesai azan itu. Ya, azan itu dipanjangkan, azan dipanjangkan supaya apa? Supaya menjadi waktu orang-orang untuk bersiap-siap. Ya, dan juga lebih meresapi lafaz-lafaz dari azan. Oleh karena itu disunahkan untuk memperpanjangnya. Jangan cepat-cepat selesai. Wa yahdurul iqamah. Adapun iqamah itu sebaliknya. Adapun iqamah itu disunahkan untuk diperpendek. Jadi kalau iqamah jangan sama panjangnya seperti azan. Iqamah biasa saja diperpendek. Sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Bilal, ya Bilal, idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur. Ya wahai Bilal, kalau azan itu dipanjang, ya dipanjangkan maksudnya dibikin lama. Adapun ketika engkau qomat maka dipendekkan atau dibikin cepat. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa tathabbut fihi ablagh wal iqamah i'lam al-hadirin fala haja ilaihi fiha. Naam. Wala yu'arribuhuma ay al-adhan wal iqamah bal yaqifu ala kulli jumlatin minhuma. Qala Ibrahim an-Nakhai syai'ani majzumani kanu la yu'arribunahuma al-adhan wal iqamah. Ada enggak di sini? Oh, enggak ada. Dan disunahkan juga untuk tidak mengi'rab. Ya, ini yang ahli nahwu, kalau azan jangan di-i'rab. Ya, Allahu akbaru, Allahu akbaru. Ya. Jangan di-i'rab. Bal yaqif ala kulli jumlah, tapi berhenti dengan sukun, ya, dengan waqaf di setiap jumlah. Allahu akbar, Allahu akbar. Disunahkan untuk tidak mengi'rab, akhir jumlah dari azan maupun iqamah. Qala Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim an-Nakhai ini adalah dari golongan tabi'in, dari golongan at-tabi'in, sighar tabi'in. Syai'an majzuman, dua hal yang selalu majzum. Apa itu majzum? Majzum itu sukun, ya, kondisinya sukun. Kanu la yu'arribunahuma al-adzan wal iqamah. Dahulu para sahabat tidak mengi'rab dua hal tersebut, yaitu adzan dan iqamah. Meskipun antum sedang ikut program bahasa Arab, tetap saja adzan dan iqamah tidak boleh di-i'rab. Sebaiknya sukun di akhir kalimat. Baik, kemudian qaimun mana tadi? An yakuna qa'iman ala uluwin, dan disunahkan untuk berdiri di tempat yang tinggi, Kalau muadzin sekarang berdirinya di mana? Berdirinya di mana? Muadzin sekarang pada berdiri di mana? Hah? Tetap di tempat yang tinggi, iya enggak? Cuman pakai perwakilan. Ya, pakai perwakilan. Perwakilannya pakai kabel terus sambung ke pengeras suara. Jadi tetap pada asalnya, tetap di zaman sekarang tetap masjid-masjid masih mengamalkan sunnah azan di tempat yang tinggi karena menggunakan menara masjid, ya. Dan disunahkan untuk berdiri meskipun menggunakan perwakilan di atas menara pakai toa, tetap yang di masjid muadzinnya tetap diusahakan untuk berdiri. Wa kana muadzinuhu yuadzinuna qiyama. Seluruh muadzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azan dengan berdiri, ya. Qala Ibnu al-Munzir ajma'a kullu man nahfadhu anhu annahu minas sunnah li'annahu ablagh fi sama'. Dan ijma' yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu al-Munzir merupakan ijma' kesepakatan para ulama adalah azan dalam kondisi berdiri. Wa yukrahani min qa'idin wa rakibin wa mashin li ghairi uzrin. Tidak dianjurkan, makruh azan dan iqamah dalam kondisi duduk, ya, dalam kondisi duduk atau naik kendaraan
atau dalam kondisi berjalan-jalan kecuali uzur. Siapa itu yang uzur? Contohnya adalah ya orang yang sudah tidak mampu berdiri atau musafir Kita sudah sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Insyaallah nanti akan kita masuk lagi bahwasanya musafir itu ada kondisi musafir boleh salat dalam melakukan perjalanan, salat di atas kendaraan. Ya enggak? Masih ingat enggak? Salat di atas kendaraan. Maka azan dan iqamahnya pun dilakukan di atas kendaraan. Itu uzur ya. Nanti akan kita bahas lagi insyaallah. Ala ulu, di tempat yang tinggi, bahwasannya diriwayatkan dari Imra'ah Bani Najjar qalat, seorang wanita dari keturunan Bani Najjar. Bani Najjar ini termasuk kabilah yang paling dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ya. Di kota Madinah ada Bani Abdul Ashhal, ada Bani Najjar. Ini termasuk dua kabilah yang paling di sini. Bani Najjar ini adalah pemilik tanah yang sekarang dibangun di atasnya Masjid Nabawi. Ya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membangun masjid di atas tanah tersebut karena beliau suka salat di tempat tersebut. Kemudian bertanya kepada Bani Najjar, "Ya Bani Najjar, thaminuni bihaitikum hadhihi." Wahai Bani Najjar, tolong beritahukan kepadaku berapa harganya tanah ini, karena saya ingin bangun masjid di atasnya. Dijawab oleh mereka, "La ya Rasulullah, tidak boleh ya Nabi Allah. Wahai Rasulullah, tidak boleh diperjualbelikan. Kami berikan tanah ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala." Sampai sekarang coba berapa juta orang yang sholat di Masjid Nabawi keturunan Bani Najjar, mereka mendapatkan pahala bertahun-tahun, bukan hanya pahala 100.000 200.000, bertahun-tahun. Pahala generasi demi generasi, 1000 tahun lebih, jutaan orang berkali-kali sholat di sana, berdoa di sana, menangis di sana, sujud di sana, taubat di sana, dan kaum Bani Najjar mendapatkan pahalanya. Itulah keistimewaannya. Antum punya kesempatan membangun rumah Allah, kesempatan wakaf rumah Allah. Insyaallah kalau memang antum melihat ada maslahat masjid itu akan dimakmurkan, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Bisa jadi itu membuat kehidupan yang nikmat bagi antum sebelum kehidupan akhirat. Jadi ketika masih di kuburan ya, masih di kuburan yang gelap, yang sempit, yang penuh dengan tantangan, tapi pahala dari jariyah membangun rumah Allah yang dimakmurkan, di sana orang belajar, di sana orang beramal, di sana orang sujud, di sana orang berdoa, di sana orang mengharapkan solusi dari masalah hidupnya. Kemudian di sana juga imam-imam membacakan lantunan ayat-ayat Quran dengan indah, para muadzin mengazankan, orang-orang berkumpul untuk ibadah. Kalau antum punya saham di situ, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa ya. Kana baiti, seorang wanita dari Bani Najjar ini mengkisahkan, kana baiti min atwali baitin haula al-masjid wa kana Bilal yu'adzin alaihi al-fajr. Bilal dahulu kalau sholat fajar itu azannya di atas rumah saya, karena rumah saya itu rumah yang paling tinggi di sekitar masjid, sehingga disunahkan untuk azan dari tempat yang tinggi supaya lebih terdengar. Mutatahhira, dan disunahkan juga bagi muadzin untuk azan dalam kondisi suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Dari hadis Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'adzin illa mutawaddi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah azan kecuali orang yang sudah bersuci ya. Maka hendaknya jangan azan kecuali sudah memastikan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan juga diusahakan untuk suci dari najis di badannya dan di pakaiannya. Apa saja najis? Macam-macam ya. Sudah kita pernah bahas.
di kitab Taharah. Kitab Taharah antum tinggal buka lagi di daftar video yang pernah diupload di mana? Di akun mana? Facebook mana? Di YouTube ada? Sangar, Masya Allah. Di Facebook yayasan ada ya? Di Facebook yayasan atau di YouTube juga ada. Fa in adzana muhditsun lam yukrah ka qiraatil Qur'an. Betul ada larangan, betul ada larangan. Tapi para ulama menghukumi. Ya, disinilah hebatnya para ulama. Mereka bisa menangkap makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan tidaklah azan kecuali orang yang sudah bersuci. Tidak, ini maksudnya apa? Haram, makruh, atau menunjukkan afdholiyah. Ya, inilah yang membedakan orang awam dan para ulama. Kalau para ulama bisa menangkap ini yang dimaksud afdhaliyah, ini yang dimaksud makruh, ini yang dimaksud haram. Karena apa? Melihat hadis yang lain. Fa in adzana muhditsun lam yukrah ka qiraatil Qur'an. Adapun dia berhadas tapi hadas kecil misalnya habis buang air kecil, habis buang angin, ya ndak, habis tidur, kemudian waktunya terlambat, muadzin ketiduran, dia waktunya azan bangun karena dengar azan dari masjid sebelah, ya geruduk langsung, apalagi azannya subuh kan, dia segera bangun, kemudian belum sempat bersuci. Kalau bersuci nunggu kelamaan, ya ndak, sudah lewat dari waktu orang biasanya azan, maka bangun tidur langsung azan, bangun tidur langsung azan, berarti sudah bersuci belum bersuci. Apa hukum azannya di sana? Mana? Makruh atau tidak, atau haram apa? Kira-kira gimana? Nggak tahu ya. Itu tak kasih tahu wis. Ya. Lam yukrah, tidak makruh. Padahal tadi ada larangannya. Ya enggak? Tadi ada larangannya. Tidak makruh seseorang azan dalam kondisi berhadas, hadas kecil ya, bukan hadas besar loh. Tidak makruh. Mengapa? Kata para ulama, seperti dikiaskan dengan masalah membaca Al-Quran. Antum berhadas kecil, kemudian antum sambil tiduran, sambil duduk baca surat Al-Fatihah pakai hafalan antum, kira-kira boleh enggak? Ya jelas boleh, dengan ijma' para ulama, enggak ada masalah. Lah terus kok azan enggak boleh? Nah, kan sama-sama disyaratkan harus suci, ya enggak? Membaca Al-Quran antum disyaratkan harus suci, maksudnya adalah junub, azan pun sama, disyaratkan harus suci, maksudnya adalah suci dari, sebagai syarat sah, suci dari hadas besar. Adapun afdholiyah, maka sebaiknya juga suci dari hadas kecil. Afdolnya baik azan, baik membaca Al-Quran, itu afdolnya suci dari hadas kecil. Tapi syarat yang mana itu wajib, yaitu kalau ketika dalam kondisi junub, maka wajib untuk bersuci terlebih dahulu. Wa tukrahu iqamati muhdits. Kalau azannya orang berhadas kecil tadi tidak makruh, tapi kalau azannya seorang yang menegakkan qomat itu makruh. Iqamah, ya. Azannya muhdits itu apa tadi saya ingatkan apa? Orang yang berhadas kecil. Kalau berhadas besar namanya junub, ya, istilahnya dalam fikih. Kalau orang berhadas kecil namanya apa? Muhdits. Kalau berhadas besar namanya apa? Junub. Azannya muhdits, azannya orang yang berhadas kecil itu tidak makruh, karena dikiaskan dengan orang yang membaca Al-Quran dengan hafalannya. Ya dah, antum berhadas kecil terus baca Quran, masa tidak boleh? Boleh kan? Tidak ada makruh sama sekali. Sama. Tapi kalau iqamatnya orang muhdits, orang berhadas kecil, qomat itu makruh. Mengapa makruh? Karena dia setelah qomat tidak ikut sholat, tapi harus bersuci terlebih dahulu. Oleh karena itu makruh. Nah, makruhnya adalah dia meninggalkan salat karena dia meninggalkan tawali. Tawali itu maksudnya setelah iqamat langsung salat. Ya, dia meninggalkan itu. Harusnya setelah qomat selesai langsung menegakkan salat. Tapi dia memisahkan antara salat dan harus bersuci terlebih dahulu.
Wa yukrahu adzanul junubi. Adapun azannya junub ini khilafiyah. Azannya junub ini khilafiyah. Yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad punya dua riwayat ya. Tolong ditenangkan sedikit ya. Anak-anak tolong tenangkan sedikit karena saya juga konsentrasinya jadi lupa-lupa. Wa tukrahu iqamah. Tadi dikatakan bahwasannya qomatnya muhdits itu makruh ya. Sekarang azannya junub ya. Orang yang junub kalau azan karena tadi saya bilang dia ketiduran, kemudian mimpinya basah ya. Setelah bangun sudah waktunya azan. Kalau dia tunda, maka orang-orang terlambat ke masjid. Ya, mandi dulu kira-kira berapa menit? Ya enggak, anduknya belum diambil, ya enggak, belum nyetrika baju. Ya, macam-macam lah ya. Ini paling tidak 10 menit sendiri kalau dia muadzin ini dalam dua pilihan. Saya azan dalam keadaan junub ya, atau saya bersuci dulu baru azan. Akhirnya dia pilih azan dulu. Mengapa? Karena berkaitan dengan hak orang banyak. Ya dah. Azan yang seperti ini hukumnya apa? Wa yukrahu adzanul junubi. Hukumnya paling ringan itu adalah makruh. Hukumnya paling ringan makruh. Tapi yang paling berat hukumnya adalah tidak sah, haram. Ya, hukumnya tidak sah. War riwayah Imam Ahmad punya dua fatwa. Yang pertama azan junub itu tidak sah. Yang kedua azan junub itu sah tapi hukumnya apa? Makruh. Nah, makruh itu tetap sah pada? Makruh itu tetap sah, tapi sebaiknya jangan dilakukan. Sebaiknya jangan dilakukan. Tapi kalau enggak ada muadzin lain, cuma ada dia, maka azan ya. Wa huwal mansus an Ahmad wa qawlu aktsari ahli ilmi. Hukum makruh itu adalah pendapat Imam Ahmad dan jumhur ulama ya, jumhur ulama. Adapun pendapat yang mengatakan azan junub tidak sah itu berdasarkan sebuah hadis ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqun wa sunnah alla yu'adzina ahadun illa wa huwa tahir. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwasanya yang benar dan yang sesuai dengan sunnah adalah seseorang tidaklah azan kecuali dalam kondisi suci. Berarti kalau tidak suci tidak boleh azan. Berdasarkan hadis ini maka pendapat segelintir fuqaha atau ulama mengatakan azannya junub tidak sah berdasarkan hadis yang saya sampaikan tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, maka kalau kita simpulkan dalam masalah azannya seseorang yang berhadas kecil itu hukumnya boleh dan tidak makruh dikiaskan dengan masalah apa tadi? Membaca Al-Quran. Adapun qomatnya orang yang muhdits atau berhadas kecil hukumnya makruh. Mengapa? Karena menjarak ya, memberikan jarak antara iqamat dan salat, menjeda antara iqamat dan salat. Dia harus bersuci terlebih dahulu. Adapun azannya junub, maka hukumnya makruh yang dipilih oleh Imam Ahmad dan para ulama Hanabilah hukumnya makruh, dan itu pendapat jumhur fuqaha atau jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama bahwasannya azan orang yang junub itu hukumnya makruh, dan riwayat Imam Ahmad yang lain hukumnya apa tadi? Tidak sah. Azannya junub hukumnya tidak sah. Kesimpulannya hendaknya bersuci. Yang aman, yang gampang daripada ngapal lagi mumet, sing gampang bae angger bisa azan dalam kondisi suci dari hadas kecil, dari hadas besar, dan dari najis di badan dan di pakaiannya. Udah, itu kesimpulan yang sederhana. Baik. Kemudian azan juga disunahkan menghadap qiblat ya. Ajma ahlul ilmi ala anna minna sunnah an yastaqbil al-qiblah bil adzan.
Karena seluruh muadzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika azan itu semua menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat bagaimana azannya? Sah, tapi hukumnya makruh ya. Azannya tetap sah karena azan itu tujuannya apa? Tujuannya apa azan? Tujuannya pengumuman. Kalau memang tidak menghadap kiblat, tapi ternyata pengumuman bisa tercapai sampai kepada seluruh jamaah, maka sudah terpenuhi. Akan tetapi makruh, maka hendaknya tetap diusahakan menghadap kiblat. Ja'ilan isba'aihi, kemudian memposisikan dua sababataini, isba'aihi as-sababataini. Sababah ini telunjuk ya, memposisikan kedua telunjuknya di kedua telinganya ya. Jadi bukan tangan tapi telun. Tapi saya tidak tahu riwayat yang tangan, telapak tangan ini riwayatnya dari mana atau pendapat mazhab apa, saya kurang paham. Akan tapi dalam fatwa Imam Ahmad menunjukkan bahwasanya menggunakan telunjuk ya, menggunakan isba'aihi as-sababataini. Lima rawa Abu Juhaifah anna Bilalan wada'a isba'aihi fi udhunaihi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya menggunakan kedua jari telunjuknya di telinganya. Alasannya apa? Alasannya dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga At-Tabrani dan Al-Hakim dan Al-Baihaqi bahwasanya dari sahabat Sa'ad Al-Qard anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Bilalan bidzalik wa qala innahu arfa' li sautik. Yang memerintah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang itu kan perbuatan Bilal itu bukan sunnah ya, maka kita sampaikan bahwasanya hadis yang lain menunjukkan perbuatan Bilal itu berdasarkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi melakukan seperti ini itu bukan kreativitas Bilal, bukan, tapi itu perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, innahu arfa' li sautik wahai Bilal, kalau kamu melakukan ini pada kedua telinga kamu, maka suara kamu bisa lebih keras. Lebih keras. Nah, baik, waktunya sudah jam 8. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf agak ngebut sedikit tadi di pertengahan pertandingan karena materinya sangat banyak. Nanti kalau saya ngebut antum tidur semua. Pelan-pelan juga nggak selesai-selesai. Bingung ya? Saya juga bingung gimana solusinya. Gimana menurut antum gimana? Pelan-pelan, santai atau ngebut tapi ngantuk? Karena orang mudeng. Antum karena orang mudeng. Mending pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan. Sarambungnya bae ya. Sarambungnya wis, ora perlu kejar setoran wis. Ya, sarambungnya pelan-pelan, yang penting mudeng, hadisnya sedikit-sedikit dihafal, yang penting antum paham dan istiqomah hadir dalam majelis ini. Insyaallah setiap yang kita bahas itu nanti akan muncul, biasanya akan muncul di bab-bab selanjutnya karena kita fikih ini nyambung. Maka bagi yang sudah hadir pada malam hari ini usahakan hadir terus di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena antum akan maklumatnya nanti akan tersusun rapi dari dasar sampai puncak, dari yang pondasi atau yang wajib, yang rukun, nanti sampai yang sunnah, sampai yang boleh ya, sampai yang afdaliyah, antum punya semua bangunannya sehingga dalam hidup ini antum menjalani dengan tenang. Masalah azan paham ya, masalah iqamah paham, lafaz azannya Bilal paham, lafaznya Abu Mahdhurah berapa paham, kenapa yang dipilih Bilal juga paham, kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kepada Abu Mahdhurah lebih dari azannya Bilal, sebabnya juga apa, antum sudah ngerti ya. Jadi talabul ilmi itu enaknya ya menjadi penerang ya, jadi enggak bodoh, karena kebodohan itu hal yang berat, kebodohan itu hal yang tidak menyenangkan. Maka manusia yang berakal pasti akan semangat untuk talabul ilmi. Nah, nanti sampai. Tadi mau tak bahas tapi jam 8 ya Pak. Iya. Nanti ada persis habis ini. Ya, jadi ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah nanti
iltafata atau berpaling ke arah kanan dan arah kiri. Hayya 'ala shalahnya kanan, hayya 'alal falahnya kiri. Tapi pakainya kepalanya tok, apa sama dadanya, apa sama badannya. Itu dia pembicaraan kita insyaallah di pertemuan selanjutnya tentang sifat-sifat azan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu saya kasih kata kuncinya ya. Itu jelas sunnah. Akan tapi dahulu muadzin ya itu melakukan itu supaya sampai ke seluruh penjuru. Sekarang kalau di speaker Anda tengok ke kanan, suaranya tambah kecil apa tambah besar? Antum berarti tahu itu jawabannya kira-kira seperti apa ya. Apakah itu sunnah zatnya atau ada tujuannya? Ya, ketika Bilal melakukan tengok kanan tengok kiri di hayya 'ala shalah hayya 'alal falah, itu ada tujuannya apa memang zatnya itu sunnah? Ada tujuan, tidak ada tujuan kudu dilakukan, itu sunnah ya. Tapi kalau ada tujuannya maka harus diketahui tujuan itu tercapai tidak kalau Anda pakai mikrofon terus tengok kanan terus tengok kiri. Kalau suaranya lebih pelan berarti tujuan pengumuman itu lebih tercapai atau tidak kira-kira? Tidak ya. Maka jawabannya disunahkan atau tidak silahkan Anda menyimpulkan sendiri. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.